Coba Anda bayangkan sebuah pagi yang sangat berkabut di sebuah desa di Jawa. Udara masih dingin menusuk tulang, embun menggantung berat di dedaunan pisang, dan dari kejauhan, memecah kesunyian pagi, terdengar bunyi yang sangat ritmis. Bunyi botol kaca yang saling beradu kan? Tepat sekali, bunyi botol kaca. Anda menoleh dan melihat seorang perempuan berjalan menembus kabut, pakai kain batik yang dililit rapi, terus ada keranjang bambu besar yang digendong kokoh di punggungnya pakai selendang. Ya, jamu gendong. Betul, di dalam keranjang itu berjejer botol-botol berisi cairan dengan spektrum warna bumi. Ada yang kuning terang, kecoklatan geruh, sampai merah pekat. Bagi banyak orang, ini mungkin kayak sekedar pemandangan nostalgia yang romantis gitu ya, semacam kartu pos dari masa lalu. Tapi tahukah Anda, apa yang sedang Anda lihat itu sebenarnya adalah sebuah sistem pengiriman obat kuno yang sedang beroperasi secara real-time. Dan cairan di dalam botol-botol kaca itu jauh lebih kompleks dari sekedar minuman tradisional penghangat tubuh biasa. Cairan itu sebenarnya adalah produk akhir dari ribuan tahun observasi. Ada proses seleksi alamiah dan eksperimen biokimia terhadap keanekaragaman hayati Nusantara yang masif sekali. Nah, selamat datang di sesi bedah literatur kita hari ini. Saya selaku host dan rekan pakar saya di sini punya satu misi khusus. Misi kita hari ini bukan untuk membenarkan mitos kuno secara membabi buta atau sekedar memberi Anda resep medis rumahan. Betul, kita tidak memberikan resep di sini. Iya, kita di sini bertindak murni sebagai detektif saintifik. Kita sudah mengumpulkan setumpuk literatur, mulai dari manuskrip pudar Keraton Jawa sampai jurnal bioteknologi dan farmakologi modern. Kita mau melihat data murninya. Iya, kita ingin menjawab pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi waktu kearifan lokal yang usianya sudah lebih dari 1000 tahun ini diletakkan di bawah lensa mikroskop elektron dan instrumen laboratorium masa kini? Betul. Kita akan melacak evolusi jamu ini dari tradisi keraton menjadi sains modern yang sangat kompetitif. Pertanyaannya, kenapa Anda yang mendengarkan ini harus peduli dengan akar atau dedaunan ini? Karena pemahaman global kita tentang kesehatan dan farmasi itu sedang mengalami, bisa dibilang pergeseran tektonik. Selama beberapa dekade terakhir, kita kan sangat bergantung pada obat-obatan sintetis ya. Pendekatan senyawa tunggal kan? Iya, pendekatan senyawa tunggal. Jadi satu bahan kimia spesifik dipakai untuk satu gejala. Masalahnya tubuh manusia itu tidak bekerja secara linear seperti itu. Jamu menawarkan pendekatan pengobatan personal yang melihat tubuh sebagai satu ekosistem utuh. Dan pendekatan ini yang sekarang sedang dipelajari mati-matian oleh dunia medis ya? Sangat dipelajari. Ini pergeseran paradigma yang besar. Oke, sebelum kita pakai jas laboratorium dan membedah struktur kimia cairan ini, saya rasa ada satu hal yang mengganjal. Membawa daun atau akar dari hutan ke dalam keraton itu satu hal. Tapi bagaimana sebenarnya nenek moyang kita membangun data empiris ini? Itu pertanyaan yang bagus. Kayak, kalau kita bedah dari akar katanya saja, nama jamu itu sendiri sudah kasih petunjuk yang luar biasa kan? Iya, secara etimologis, istilah ini diyakini kuat berakar dari bahasa Jawa kuno. Itu gabungan dari dua konsep fundamental. Pertama ada jampi, yang maknanya doa, mantra, atau ramuan penyembuh. Jampi, oke. Dan yang kedua adalah kusodo yang artinya kesehatan. Jadi dari penamaannya saja sudah menunjukkan bahwa praktisi masa lalu sudah sadar kalau penyembuhan itu melibatkan komponen fisik dari tanaman, tapi sekaligus butuh niat atau aspek psikologis. Menarik. Dan bukti kalau ini bukan sekedar cerita rakyat yang kebetulan berhasil, itu juga sangat kuat secara arkeologis loh. Relief Karmawi Bangga, kan? Betul, kita punya data visual dari abad ke-8. Kalau Anda pergi ke Candi Borobudur dan melihat relief Karmawi Bangga itu, di sana terukir detail sekali praktik penyembuhan pakai tumbuh-tumbuhan. Maksud saya, memahat batu untuk mendokumentasikan resep medis di abad ke-8, itu kan dedikasi pencatatan data yang luar biasa gila. Sangat luar biasa. Dan dokumentasi visual di batu itu kemudian berevolusi. Dia menjadi literatur tertulis yang jauh lebih terstruktur dan rahasia sebenarnya. Oh, awalnya rahasia ya. Eksklusif. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1814, keraton melahirkan manuskrip raksasa seperti Serat Centini. Ah, Serat Centini. Sering denger itu.
Nah, manuskrip ini bukan cuma buku cerita biasa. Ini kayak katalog ensiklopedis yang mendata botani dan farmakologi secara terperinci sekali. Di fase ini, jamu itu adalah ilmu kelas atas loh. Jadi cuma untuk kaum elit. Tepat, ia diracik, diuji coba, dan disempurnakan di dalam tembok tebal Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Pengetahuan ini sangat eksklusif sebelum akhirnya bocor dan mengalir ke masyarakat luas. Wow. Dan berbicara soal diuji coba ya, saya selalu takjub mikirin proses trial and error yang dilakukan leluhur kita. Coba Anda bayangkan, ribuan tahun yang lalu, seseorang harus secara harfiah ngunyah berbagai daun dan akar di hutan cuma buat cari tahu mana yang menyembuhkan sakit perut dan mana yang, ya, beracun. Hahaha, iya pasti ada korban. Pasti ada orang pertama yang malang banget yang harus ngorbanin dirinya demi data itu kan? Itu kenyataan yang cukup brutal dari sains empiris masa lalu sih. Pengorbanan dan observasi lintas generasi itulah yang menciptakan big data botani ini. Nenek moyang kita bisa mengkategorikan ribuan tanaman berdasarkan efek biologisnya pada tubuh tanpa pernah tahu bentuk molekulnya. Luar biasa. Dan kalau kita perhatikan, ritual tradisional pembuatannya, ini sebenarnya bentuk awal dari proses ekstraksi kimia kan? Mereka kan nggak punya alat sentrifugal atau pelarut sintetis kayak di lab sekarang. Benar, mereka nggak punya itu semua. Jadi, gimana cara mereka mengekstraknya? Mereka pakai alu dan lesung batu, lumpang dan cobek untuk numbuk bahan-bahannya. Terus merebusnya pakai periuk tanah liat atau gerabah. Dan tahu nggak, penggunaan batu untuk menumbuk itu pada dasarnya adalah metode mekanis paling efektif di zamannya untuk menghancurkan dinding selulosa tumbuhan. Supaya senyawanya keluar. Tepat sekali. Kalau dinding selnya nggak pecah, senyawa bioaktif di dalamnya nggak akan bisa keluar. Dan soal penggunaan periuk tanah liat tadi, itu cerdas banget secara kimiawi. Oh ya, karena apa itu? Karena sifat termalnya. Tanah liat itu material yang stabil dan tidak reaktif. Coba, kalau mereka merebus ramuan yang sifatnya asam, pakai kuali besi atau logam lain. Pasti bereaksi kan logamnya? Betul, logamnya akan bereaksi, lalu mengoksidasi dan merusak senyawa bioaktif yang sensitif terhadap panas itu. Tanah liat justru menjaga integritas molekuler ramuan tersebut secara sempurna. Wah, ini bikin merinding sih. Mari kita hubungkan ini dengan filosofi diagnosis mereka. Di jamu itu kan ada konsep panas dan dingin untuk menyeimbangkan kondisi pasien. Iya, keseimbangan panas-dingin. Menurut saya, konsep panas dingin ini tuh sebenarnya versi kuno dari pengobatan presisi atau precision medicine. Maksudnya bagaimana tuh? Maksudnya, ratusan tahun sebelum dokter onkologi modern bicara soal dosis yang disesuaikan dengan profil spesifik pasien, peracik jamu ini sudah melihat kondisi tubuh yang sangat individual. Kalau tubuh Anda lagi meradang atau panas, mereka racik bahan dengan sifat dingin untuk menyeimbangkannya. Ini precision medicine sebelum istilah itu sendiri diciptakan. Wah, itu cara pandang yang sangat tajam. Betul sekali. Mereka membangun fondasi observasional yang sekarang jadi tulang punggung ilmu farmakognosi modern. Tapi ya, tentu saja, mengandalkan keranjang bambu dan periuk tanah liat itu punya batas waktu. Pasti. Zaman kan berubah ya? Begitu masuk abad ke-20, laju kehidupan manusia berubah drastis. Mobilitas meningkat, populasi meledak. Makanya, tradisi ini terpaksa harus bertransisi secara tajam kalau mau bertahan hidup. Nggak mungkin kan, masyarakat urban yang sibuk tiap pagi harus numbuk rimpang dulu sebelum berangkat kerja? Jelas tidak mungkin. Nggak ada waktunya. Nah, kebutuhan akan umur simpan yang panjang, standarisasi kebersihan, dan kemudahan konsumsi ini yang memicu komersialisasi masif. Dari jamu gendong, kita melihat kemunculan industri rumahan yang lalu jadi pabrik besar. Kayak jamu cap jago di tahun 1918, Nyonya Menir di 1919, terus menyusul Sido muncul. Transisi wujudnya juga drastis banget loh. Dari yang awalnya cuma cairan rebusan segar yang umurnya cuma beberapa jam, berubah jadi bubuk instan, pil, kapsul, sachet seduh, sampai ekstrak cair yang dimurnikan. Betul, harus awet kan untuk didistribusikan? Gak cukup lagi, harus ada kontrol kualitas. Disinilah lensa mikroskop masuk, dan sains mulai membedah komposisi kimia jamu sampai ke tingkat molekulernya. Oke, mari kita pakai Just Lab kita sekarang. Analisis fitokimia masa kini kan sudah mengisolasi beberapa bintang rock di dunia jamu nih. Tentu saja, panggung utama selalu direbut sama rimpang-rimpangan kayak curcuma longa atau kunyit dan curcuma xanthorrhiza atau temulawak. Dengan senyawa aktif primadonanya, yaitu kurkumin. Nah, kurkumin.
Apa yang bikin kurkumin ini begitu spesial di mata sains modern? Kurkumin inilah yang kasih warna kuning khas pada kunyit. Dan alasan kenapa para peneliti sangat menghormati molekul ini adalah karena kemampuannya berinteraksi langsung dengan sel-sel imun kita. Jurnal Bioteknologi Modern memvalidasi kalau kurkumin itu mampu menghambat sebuah jalur di dalam tubuh yang disebut NF-kP. Di militer atau nama satelit gitu ya? Haha, iya memang terdengar teknis. Apa hubungannya NFKB ini sama peradangan di tubuh saya kalau saya lagi sakit radang tenggorokan atau nyeri sendi? Gini, coba bayangkan sel tubuh Anda itu sebagai sebuah pabrik. Nah, NFKB ini adalah saklar utamanya, atau ibaratnya mandor, yang tugasnya menyalakan alarm kebakaran pabrik itu. Oke, mandor pabrik, paham? Waktu tubuh Anda mendeteksi ada infeksi bakteri atau cedera otot, sang mandor ini langsung nyalakan alarm. Alarm ini nyuruh sel-sel buat produksi protein pemicu radang secara massal. Sebenarnya, peradangan itu respons yang baik untuk melawan infeksi. Kayak manggil pemadam kebakaran gitu ya? Tepat. Tapi, kalau alarm ini dibiarkan menyala terus-menerus tanpa henti, Anda malah akan mengalami peradangan kronis yang merusak jaringan sehat Anda sendiri. Pemadam kebakarannya malah bikin banjir pabriknya. Oh, bahaya juga ya kalau nggak dimatikan. Nah, disinilah molekul curkumin beraksi. Ia masuk ke dalam pabrik sel tersebut dan secara fisik memblokir sang mandor. Dia menghentikan si mandor supaya nggak menekan tombol alarm secara berlebihan. Wow, jadi curkumin ini menenangkan sistem tubuh dari dalam ya. Tapi kunyit kan bukan satu-satunya primadona. Literatur kita juga menyoroti penelitian menarik soal tanaman lain yang sering ada di dapur. Kayak Alpinia elatior atau bunga kecombrang yang aromanya khas banget itu, dan Alpinia galanga, si lengkuas. Bunga kecombrang dan lengkuas ini contoh brilian dari farmasi dapur yang sering terabaikan loh. Ada studi in vitro, maksudnya pengujian yang dilakukan di dalam cawan Petri di laboratorium ya, bukan langsung di tubuh manusia. Nah, studi ini menunjukkan temuan yang mengejutkan. Mengejutkan gimana tuh? Lengkuas itu mengandung senyawa spesifik yang namanya 1-asetotoksik cavicol. Dalam uji sitotoksik, senyawa ini terbukti agresif membunuh sel kanker tertentu tanpa merusak sel yang sehat. Sekaligus, dia bertindak sebagai agen antiinflamasi yang kuat. Tunggu, membunuh sel kanker tanpa merusak sel sehat? Itu luar biasa. Terus, gimana dengan kecombrang? Gimana cara ilmuwan membedah aroma kecombrang yang kompleks itu? Aromanya kan perpaduan bunga, jahe, dan kayak ada sitrusnya gitu. Nah, untuk memahami arsitektur aroma itu, sains modern pakai instrumen mutakhir yang namanya GCMS, atau Gas Chromatography Mass Spectrometry. Alat ini luar biasa canggih. Gimana cara kerjanya alat itu? Jadi, alat ini memanaskan ekstrak kecombrang tadi sampai menguap menjadi gas. Lalu dia mendorong uap gas tersebut melewati sebuah tabung panjang. Karena molekulnya beda-beda, mereka akan bergerak di dalam tabung itu dengan kecepatan yang berbeda pula. Kayak balapan gitu ya, yang ringan lebih cepat. Betul sekali. Nah, di ujung tabungnya ada detektor. Detektor ini akan menimbang massa spesifik dari setiap molekul yang sampai di garis finish. Melalui instrumen inilah kita bisa tahu kalau fraksi volatil atau minyak atsiri dari kecombrang itu ternyata penuh dengan senyawa antioksidan. Tugas senyawa ini adalah melindungi DNA sel kita dari kerusakan lingkungan. Wah, tapi tunggu dulu. Saya mau kritis sedikit di sini. Kalau data di atas kertas ini begitu spektakuler, maksud saya, kita punya senyawa lengkuas yang bisa bunuh sel kanker. Ada kunyit yang mematikan saklar radang. Ada kecombrang yang lindungi DNA. Kenapa dokter di rumah sakit nggak langsung aja ngeresepin daun-daun ini setiap kali kita sakit? Nah, ini dia masalahnya. Kenapa kita masih harus nebus pil putih sintetis di apotek? Pasti ada hambatan biologis yang bikin transisi medis ini nggak segampang itu, kan? Ada hambatan yang sangat besar. Hambatan biologis itu namanya bioavailabilitas. Ini adalah realitas biokimia yang sangat keras buat obat herbal. Bioavailabilitas bisa dijelaskan lebih sederhana nggak? Singkatnya, bioavailabilitas itu adalah persentase dari jumlah senyawa aktif yang benar-benar berhasil menyusup masuk ke dalam aliran darah Anda dan sukses mencapai organ target dibandingkan dengan total jumlah awal yang Anda telan. Oh, jadi nggak semua yang kita minum itu sampai ke tujuan. Gimana cara kerjanya hambatan ini di tubuh saya? Masalah utama senyawa luar biasa seperti kurkumin tadi adalah sifat hidrofobiknya. Artinya, mereka sangat tidak mudah larut dalam air. Ditambah lagi,
Tubuh manusia ini kan punya organ hati yang secara evolusi dirancang jadi mesin penyaring super ketat. Oke. Coba mari kita pakai analogi lagi. Biar saya bayangkan, ini seperti sistem pengiriman paket pos. Katakanlah sistem posnya sangat kacau, Anda mengirim paket rapuh berisi kurkumin ke selutut Anda yang lagi sakit meradang. Tapi untuk sampai ke lutut, paket itu harus lewat petugas bea cukai yang sangat galak dan overprotective. Dan bea cukai itu adalah organ hati Anda, analogi yang sangat akurat. Terus apa yang dilakukan si bea cukai ini ke paket saya? Hati Anda nggak peduli kalau kurkumin itu niatnya baik buat nyembuhin lutut. Begitu hati melihat ada senyawa asing yang kompleks masuk lewat aliran darah dari lambung, dia langsung melakukan proses yang namanya first pass metabolism. Dia mencegatnya ya? Iya, hati akan memecah, menghancurkan, dan membuang sebagian besar kurkumin itu lewat empedu atau urin, jauh sebelum molekul itu sempat menyentuh lutut Anda. Artinya, Anda mungkin minum segelas besar jamu kunyit pagi ini, tapi cuma sepersekian persen yang benar-benar tiba di lokasi peradangan. Sayang sekali ya. Dan ini kan sangat kontras dengan desain obat barat ya kan? Sangat kontras. Obat farmasi sintetis itu biasanya dirancang sebagai senyawa tunggal yang strukturnya sudah dimodifikasi di lab. Dimodifikasi supaya bisa lolos dari petugas bea cukai tadi dan langsung menembak satu reseptor biologis secara spesifik. Betul. Dan disinilah letak keunikan sekaligus tantangan jamu. Jamu kan nggak menembakkan satu peluru. Jamu itu ibarat orkestra molekuler gitu loh. Ratusan senyawa kimia bekerja sama secara sinergis. Nah, itu dia bedanya. Misalnya nih, senyawa A di tumbuhan itu tugasnya nekan peradangan. Terus senyawa B melindungi lapisan lambung Anda. Sementara senyawa C, nah ini yang pinter, mungkin secara khusus bertugas mengelabui petugas bea cukai atau organ hati tadi supaya senyawa A nggak cepat dihancurkan. Benar sekali. Kompleksitas multi-target yang harmonis kayak gini tuh sangat indah secara biologi, tapi, dan ini tapinya yang besar, ini jadi mimpi buruk buat ahli farmasi modern. Mereka kan terbiasa mengukur segala sesuatunya pakai standar dosis senyawa tunggal. Ya, susah ngukurnya kalau keroyokan gitu senyawanya. Jadi gimana dong industri menyelesaikan masalah pengiriman paket yang kacau ini? Mereka kan nggak mungkin membiarkan potensi yang luar biasa dari jamu ini terbuang gitu aja? Tentu tidak. Solusinya, seperti yang dibahas luas di literatur kita, adalah standarisasi. Kita beralih dari fase ramuan nenek yang diracik pakai perasaan dan insting menjadi kategori medis formal yang disebut obat herbal terstandar atau OHT. OHT ya? Saya sering lihat logo ini. Standarisasi itu jembatan vital yang menyatukan tradisi dan keamanan medis modern. Pembuatan jamu di skala pabrik nggak bisa lagi pakai takaran insting, kayak segenggam daun atau seruas ibu jari lengkuas. Konsentrasi zat aktif di alam itu fluktuatif banget loh. Tergantung tumbuhan itu ditanam di tanah mana atau dipanen musim apa. Makanya butuh standar pabrik yang ketat ya. Betul, makanya standar operasional seperti GMP atau Good Manufacturing Practice dan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik itu jadi esensial sekali. Karena kalau dipikir-pikir, standar ini bukan cuma urusan birokrasi di atas kertas ya. Ini soal nyawa konsumen. Tanpa regulasi yang ketat, sebotol cairan jamu itu rentan banget terkontaminasi. Bisa kena mikroba tanah atau aflatoksin dari jamur. Dan yang paling mengerikan itu BKO, bahan kimia obat sintetik. Wah, BKO ini kejahatan farmasi sih. Iya kan? Kita sering dengar kasus jamu pegalinu palsu di pasaran, yang diklaim bisa instan menyembuhkan nyeri sendi dalam hitungan menit. Ya tentu saja instan, karena produsen nakal itu secara ilegal menumbuk pil paracetamol atau steroid sintetis ke dalamnya. Betul, itu murni kriminalitas. Nah, untuk membedakan diri dari produk abal-abal kayak gitu, sebuah produk tradisional harus melewati rintangan saintifik yang ketat banget buat dapat gelar OHT. Mari kita lihat satu studi kasus yang jadi tonggak sejarah. Tolak angin dari Sido muncul kan? Iya, tolak angin. Ini bukan sekedar sirup peppermint biasa. Untuk dapat pengakuan OHT, mereka menggandeng akademisi dari Universitas Diponegoro dan Universitas Sanata Dharma. Mereka melakukan serangkaian uji praklinis secara in vivo, alias diuji langsung pada subjek hidup. Dan hasil publikasinya itu luar biasa menarik, mekanismenya. Uji tersebut membuktikan kalau konsumsi tolak angin secara rutin selama 7 hari, itu mampu meningkatkan persentase limfosit T perifer.
Nah, apa itu limfosit T buat pendengar kita? Bagi Anda yang bertanya-tanya, limfosit T itu ibarat unit pasukan khusus di dalam aliran darah Anda. Tugas mereka itu berpatroli, ngenalin, dan menghancurkan sel yang udah terinfeksi virus. Jadi ramuan herbal ini sebenarnya nggak serta-merta bunuh virus flu-nya secara langsung. Dia malah bertindak kayak kampu pelatihan militer. Dia memperbanyak jumlah pasukan khusus di tubuh Anda, supaya tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Mekanisme imunomodulator yang sangat elegan kan? Dan gak cuma itu, mereka juga harus membuktikan keamanan jangka panjang produknya melalui uji toksisitas subkronis. Itu ujian seperti apa? Sederhananya, peneliti akan memonitor dengan ketat apakah konsumsi ramuan kompleks ini setiap hari selama berbulan-bulan akan merusak organ penyaring seperti ginjal dan hati. Dicek apakah ada kerusakan atau pembengkakan. Kalau terbukti aman dan organ tetap sehat, barulah gelar OHT itu diberikan. Luar biasa pembuktiannya. Panjang banget prosesnya. Dan literatur kita juga ngebahas dua primadona lain yang sering banget kita lihat di apotek atau swalayan. Kunyit asam dan wedang uwuh. Oh, dua minuman yang sangat populer. Nah, untuk kunyit asam, sains ini punya cara unik loh buat mengukur seberapa kuat ramuan ini menetralisir radikal bebas di tubuh Anda. Namanya uji DPPH. Gimana tuh tesnya? Uji DPPH ini, kalau di laboratorium, sangat visual sifatnya. Bayangkan DPPH ini sebagai molekul radikal bebas buatan. Warnanya ungu pekat, sengaja ditaruh di dalam tabung reaksi. Molekul ungu ini sifatnya sangat gak stabil dan merusak. Dia merepresentasikan radikal bebas di dalam tubuh Anda yang muncul akibat stres atau polusi. Oke, jadi cairan ungunya itu penjahatnya ya? Tepat. Nah, ketika ekstrak kunyit asam yang mengandung perpaduan kunyit dan asam jawa atau Tamarindus indica diteteskan ke dalam tabung ungu itu, kita bisa lihat reaksinya secara real time. Cairan itu berubah warna perlahan dari ungu pekat menjadi kuning pucat. Wow, berubah warnanya langsung kelihatan? Iya, itu adalah bukti visual kalau senyawa antioksidan dari kunyit asam tadi sedang menjinakkan molekul perusak tersebut. Dan hebatnya, secara klinis perpaduan ini sudah divalidasi mampu mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan, bahkan bisa meredakan dysmenorrhea, yaitu kontraksi otot rahim yang bikin nyeri pas lagi haid. Wah, pantesan ya kunyit asam ini legendaris banget di kalangan perempuan. Terus, gimana dengan wedang uwuh? Ini minuman favorit saya nih. Secara harfiah, nama ini kan diterjemahkan jadi minuman sampah. Tampilannya juga memang kayak tumpukan daun kering, ranting, dan kulit kayu yang disapu dari halaman terus dimasukin ke dalam gelas. Agak ironis ya? Ironis gimana maksudnya? Ya, ironis saat sains laboratorium tingkat tinggi dipakai untuk memvalidasi sesuatu yang secara literal namanya adalah sampah. Haha. Iya juga ya. Tapi terlepas dari namanya yang sangat merendah itu, racikan sampah ini tuh sebenarnya masterpiece kimiawi loh. Kalau Anda seduh wedang uwuh, airnya kan berubah jadi merah cerah yang indah banget. Iya, merah pekat. Itu bukan pewarna buatan kan? Jelas bukan. Warna itu datang dari serutan kayu secang. Secara taksonomi namanya Caesalpinia sapan. Waktu kena air panas, kayu ini ngelepasin senyawa fenolik langka yang disebut brazilin. Nah, apa yang dilakukan si brazilin ini di dalam sel tubuh kita? Brazilin ini tuh molekul pelindung yang sangat tangguh. Dia menyelinap masuk ke dalam sel-sel yang lagi ngalamin stres oksidatif, terus dia membungkus protein-protein vital di sana dan mencegah terjadinya mutasi sel. Ditambah lagi, di dalam minuman sampah tadi kan juga ada daun cengkeh dan pala ya. Iya, aromanya rempah banget. Paduan itu ngasih Anda sebuah koktail pelindung pembuluh darah yang sangat poten. Potensinya mungkin setara atau bahkan lebih baik dari beberapa suplemen antioksidan komersial yang mahal di pasaran. Merinding saya dengarnya. Jadi, apa arti semua pergeseran molekuler ini buat Anda yang lagi mendengarkan kita sekarang? Artinya simpel banget. Saat nanti Anda pergi ke apotek, minimarket, atau swalayan, terus Anda ngambil kotak jamu yang ada logo 3 bintang hijaunya yang nandain itu obat herbal terstandar, ketahuilah, label itu bukan cuma stiker desain buat gaya-gayaan dari tim marketing. Bukan sama sekali. Logo itu adalah medali kehormatan saintifik, itu bukti bahwa cairan di dalam sachet yang Anda pegang itu sudah disiksa di bawah mikroskop elektron, diuapkan lewat mesin penganalisis gas, dan diuji pada organ hidup untuk benar-benar memastikan keamanannya buat Anda.
Betul. Dan kalau kita menyintesis seluruh data dari literatur kita hari ini, kesimpulannya sangat membuka mata sih. Sains modern, dengan semua instrumen presisinya, ternyata tidak datang untuk menghancurkan, membantah, atau menghapus tradisi jamu. Malah sebaliknya ya. Tepat. Kemajuan teknologi laboratorium justru membersihkan, mengekstraksi, dan pada akhirnya ngasih suara empiris kepada apa yang selama ini cuma diklaim dan dipraktikkan secara diam-diam oleh leluhur Jawa selama lebih dari 1.300 tahun terakhir. Benar-benar perjalanan yang mengubah cara pandang kita ya. Dari yang awalnya cuma pahatan relief di batu dingin candi abad ke-8, ditumbuh kasar pakai lumpang batu, digendong pakai botol melintasi kabut desa, sampai akhirnya disuntikkan ke dalam mesin kromatografi gas di lab steril standar GMP, diukur bioavailabilitasnya di hati, dan akhirnya diakui secara medis sebagai terapi peningkat imun masa kini. Elegan, dia itu akar budaya kita di masa lalu, tapi sekaligus jadi prototipe terapi personal untuk masa depan medis kita. Ancient science ya? Iya. Sains kuno. Iya, sains kuno yang menyimpan data ribuan tahun, data yang sebenarnya cuma duduk diam di pojok sejarah sabar nungguin teknologi manusia berkembang cukup canggih buat nerjemahin dan ngoptimalin potensi molekulnya. Tepat banget, dan ini ngebuktiin satu hal yang sangat penting buat kita semua. Kita ini nggak pernah harus milih buat berpihak, cuma pada tradisi aja, atau cuma pada modernitas aja. Kedokteran masa depan yang holistik justru terjadi tepat di persimpangan keduanya. Kekayaan observasi alamiah dan ketajaman analitik teknologi itu bisa berkolaborasi sempurna. Sains yang metain struktur molekulnya, sementara tradisi yang megang peta harta karun kemana mikroskop itu harus diarahkan. Kolaborasi antara insting penyintas masa lalu dan akurasi mesin masa kini. Sangat puitis tapi juga saintifik. Dan saat kita mengakhiri eksplorasi mendalam kita hari ini, saya pengen ninggalin Anda, ya Anda yang lagi dengerin ini, dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu yang bisa Anda pikirkan dan selidiki sendiri nanti. Apa itu? Kalau alam liar di sekitar kita dan observasi tanpa lelah dari leluhur kita aja udah berhasil nyediain laboratorium kimia yang sekompleks, seaman, dan secanggih ini selama ribuan tahun, coba deh, perhatikan sekeliling Anda hari ini. Coba lihat keluar jendela rumah Anda. Rumput liar apa sih yang lagi merambat di pekarangan belakang Anda? Atau bumbu dapur biasa apa yang saat ini tergeletak gitu aja, kelupaan di sudut meja dapur Anda? Menarik, siapa yang tahu kan? Benar. Siapa yang tahu? Di balik kelopak bunga yang kelihatannya sepele, atau di balik bongkahan akar yang kotor berdebu itu, diam-diam bersembunyi terobosan farmakologis paling revolusioner abad ini, yang cuma nunggu lensa sains yang tepat buat menerjemahkan bahasanya ke dunia. Coba bayangkan lagi perempuan penjual jamu gendong yang menembus kabut di awal cerita kita tadi. Dia itu nggak sekedar manggul nostalgia sejarah di keranjangnya, tapi mungkin dia sedang memanggul masa depan sistem imunologi kita. Terima kasih telah ikut menyelami keajaiban ini bersama kami hari ini.